Shalom saudara-saudara. Musa pernah berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana cara hidup bijaksana itu sehubungan dengan waktu? 2 hari menjelang Natal tahun lalu, saya membaca majalah SOA. Ada tulisan Bapak Paulus Bambang W.S. yang topiknya Ojo Kegusur. Artinya, kalau mau hidup kita baik-baik saja, tidak tergusur zaman, maka kita perlu memperhatikan hikmat Tuhan. Dan ada baiknya kalau kita belajar dari falsafah Jawa yang mencerminkan hikmat Tuhan itu. Apa saja itu? Prinsip pertama, ojo dumeh. Artinya, jangan merasa paling hebat atau sombong. Ini adalah pengingat bahwa kesombongan dapat menghalangi pertumbuhan pribadi dan hubungan sosial. Misalnya seorang pemimpin yang berhasil meningkatkan kinerja organisasinya harus tetap rendah hati dan mengakui kontribusi timnya, bukan hanya mengklaim kesuksesannya sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Prinsip kedua, ojo kagetan. Artinya, jangan mudah terkejut atau panik. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Ketika terjadi krisis yang tidak pernah kita duga, termasuk ada banyak hal-hal terjadi di luar dugaan kita tidak boleh mudah panik, sehingga kita melakukan banyak hal yang bukan membuat suasana jadi jernih, malah memperkeruh suasana. Bahwa kejadian yang tidak terduga bisa membuat kita kaget, itu wajar. Tapi kagetan itu lebih dari sekedar kaget, tetapi terlalu sering alias baper yang merusak mindset seseorang untuk berpikir dengan akal sehat. Prinsip yang ketiga, ojo kesusu. Artinya, jangan mudah melakukan segala sesuatu dengan cepat tanpa berpikir panjang. Cepat boleh, tapi cepat-cepat jangan. Dunia yang serba cepat ini memang menuntut kecepatan dalam bertindak. Namun fakta menunjukkan bahwa kecepatan tidak selalu membuahkan hasil yang maksimal, justru kadang hasil yang minimal. Prinsip keempat, ojo gumunen. Artinya, jangan mudah kagum atau tercengang. Prinsip ini mengajarkan kepada kita untuk menerima perubahan atau kejadian yang tidak biasa dengan pikiran terbuka. Misalnya ketika ada orang mendapat promosi cepat, sebaiknya kita tidak tercengang atau iri, melainkan menerima dengan pikiran terbuka dan mungkin belajar dari pengalaman mereka, atau bisa menerima tanpa mencari pembenaran diri, karena kebenaran nanti akan terjadi. Prinsip kelima, ojo surem. Artinya, jangan berkecil hati atau putus asa. Ini adalah pengingat untuk selalu memiliki sikap positif, tidak menyerah kepada kesulitan. Misalnya seorang atlet yang tidak menang dalam pertandingan harus tetap bersemangat dan berlatih lebih keras, bukan berkecil hati dan menyerah kepada kegagalan. Entah pertandingan itu dalam bentuk promosi kah, pertarungan di pilkada, atau kemarin di pilpres. Sekalipun prinsip ini harus dipegang erat, ingatlah, the best is yet to come. Apa maknanya? Nah, 5 ojo duko kegusur ini sebenarnya bukan hanya sekumpulan kata bijak, saudara. Tetapi inilah falsafah yang mengajarkan kepada kita untuk menghitung hari-hari dengan bijaksana, sehingga waktu yang kita pakai secara bijaksana. Dengan demikian, dari semua itu kita memperoleh hati yang bijaksana, hati yang memilih hikmat di dalam Tuhan. Selamat menjalani, selamat menata diri. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Daniel Sakarias dalam Senandika Gembala GKO.